Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Hasbi Maulana dari jurusan Transportasi dengan NIM 15 115 244. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisika, yaitu tentang bunyi. Pengertian gelombang bunyi. Bunyi ini pada dasarnya adalah hasil dari getaran yang mengganggu atau yang menggetarkan udara di sekitarnya. Gangguan tersebut merambat hingga menggetarkan gendang telinga, dan hasilnya adalah bunyi yang kita dengar. Memang, bagian telinga yang berfungsi menangkap gelombang bunyi adalah gendang telinga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bunyi adalah getaran yang merambat. Secara umum, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Klasifikasi gelombang bunyi. Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki 3 hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium rambat bunyi, dan frekuensinya yang berada di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau audiosonik. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengar bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada infrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Yang kedua ada audiosonik, bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga adalah ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama adalah pemantulan. Mengapa bunyi yang dihasilkan dari ruangan tertutup terdengar lebih keras dari ruangan terbuka? Mengapa jika kita berteriak di sekitar tebing selalu ada suara yang meniru setelahnya? Semua itu terjadi karena adanya pemantulan. Pemantulan adalah keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asal yang dengan sudut yang sama. Yang kedua ada pembiasan. Jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Itulah yang disebut dengan pembiasan gelombang bunyi. Yang ketiga ada pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorde dengan panjang gelombangnya. Contohnya yaitu ketika seorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. Masih pada sifat-sifat gelombang bunyi, yang keempat interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang yang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua macam, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif adalah keadaan saat kedua gelombang yang berinterferensi sefase sehingga saling memperkuat. Sebaliknya, interferensi destruktif terjadi ketika kedua gelombang yang berinterferensi berbeda fase 180 derajat sehingga saling melemahkan. Yang kelima, pelayangan. Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Jika kedua gelombang bunyi merambat bersamaan, bunyi paling kuat akan dihasilkan saat fase keduanya sama. Jika kedua getaran berlawanan fase, maka akan menghasilkan bunyi paling lemah.
Cepat rambat gelombang bunyi. Nilai dari gelombang bunyi bervariasi. Hal ini tergantung dari medium rambatnya. Secara umum, cara menghitung cepat rambat bunyi adalah sebagai berikut. V sama dengan S per T kecil. Atau V sama dengan lambda per T besar. Keterangan. V sama dengan cepat rambat bunyi dengan satuan meter per second. Lambda sama dengan panjang gelombang bunyi dengan satuan meter. T besar sama dengan periode bunyi dengan satuan second. S sama dengan jarak sumber bunyi terhadap pendengar dengan satuan meter. T kecil sama dengan waktu tempuh bunyi dengan satuan second. Di sini saya mempunyai satu contoh soal. Seorang anak mendengar bunyi yang memiliki panjang gelombang sebesar 10 meter. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, tentukan A. Frekuensi sumber bunyi. B. Periode sumber bunyi. Yang A. V sama dengan lambda dikali F. F sama dengan V per lambda. F sama dengan 340 per 10 sama dengan 34 Hz. Yang B, T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 34 second. Pengertian dan rumus intensitas bunyi. Penyaringan suara akan terkait dengan seberapa energik sumber dari suara tersebut bergetar. Intensitas bunyi dapat didefinisikan sebagai daya persatuan luas yang dibawa oleh gelombang. Daya adalah laju perpindahan energi oleh gelombang. Bila dirumuskan, maka intensitas bunyi akan berbentuk I sama dengan P per A. I sama dengan intensitas bunyi dengan satuan W per M kuadrat. P sama dengan energi tiap waktu atau daya dengan satuan W. A sama dengan luas dengan satuan M kuadrat. Rumus intensitas bunyi dalam desibel. Bila ingin mengetahui intensitas bunyi dalam desibel, maka rumus yang akan digunakan adalah TI sama dengan 10 log 1 per IO. TI adalah taraf intensitas bunyi dalam satuan dB. I sama dengan intensitas bunyi dengan satuan W per M kuadrat. IO adalah intensitas ambang pendengaran manusia. Dan nilai satuan 10 pangkat min 12 W per M kuadrat. Pengertian efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan sebuah frekuensi atau panjang gelombang dari suatu panjang gelombang terhadap seorang penerima yang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Seorang ilmuwan asal Austria lah yang pertama kali memberikan penjelasan mengenai peristiwa ini, yaitu Christian Doppler. Seorang yang diam mendengar suara dari sumber suara yang juga diam. Suara yang kita dengar akan memiliki frekuensi yang sama dengan sumber suara tersebut. Namun, dalam efek Doppler, sumber suara adalah sesuatu yang bergerak. Semakin dekat benda tersebut, frekuensi suara semakin besar. Begitupun sebaliknya. Rumus efek Doppler. Setelah mengetahui apa itu efek Doppler, maka saatnya kita memahami rumus dari efek Doppler. Efek ini bisa kita rumuskan dengan Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Penjelasan. Vp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan satuan Hertz. Fs adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara dengan satuan Hertz. Vp adalah kecepatan pendengar jika bergerak dengan satuan meter per second. Vs adalah kecepatan sumber suara jika bergerak dengan satuan meter per second. Tanda plus minus dari rumus di atas bisa positif ataupun negatif, disesuaikan dengan kondisi dari pendengar dan sumber suara. Vp akan bernilai positif jika pendengar mendekati sumber suara dan bernilai negatif jika menjauhi sumber suara. Dan Vs bernilai positif jika
sumber suara menjauhi pendengar dan bernilai negatif jika mendekati pendengar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.